Sekarang saya ingin bertanya Pak, Bapak pilih mana? Miskin bersabar atau kaya bersyukur? Hah? Aklamasi ya? Secara aklamasi, kaya bersyukur ya. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh para ulama. Bahkan dijadikan permasalahan yang mereka bincangkan. Mana yang lebih utama? Miskin bersabar, kaya bersyukur. Manusia karena tadi poin pertama tidak lepas dari harta, sangat tamak terhadap harta, pasti menjawabnya ingin kaya bersyukur. Nggak mau Pak kere, sulit. Ya, kadang-kadang gara-gara miskin, istrinya yang sakit dimarahin. Kenapa sakit? Dokter mahal tahu nggak? Gitu kan? Anaknya yang sakit malah dimarahin bukan dikasihani. Ya, makanya jangan panas-panasan, jangan hujan-hujanan. Nanti sakit, abah juga yang pergi ke dokter ngobatin kamu. Dimarahin bukan malah diobatin. Ini gara-gara miskin. Makanya nggak ada yang mau miskin. Nah, sekarang para ulama mengatakan mana yang lebih utama? Ayyuhuma afdal? Al-ghani, al-faqirus sabir, amil ghaniyus syakir. Mana yang lebih utama? Miskin yang bersabar atau kaya yang bersyukur? Sebagian orang menjawab kaya yang bersyukur Ustaz. Karena hawa nafsunya. Maka coba perhatikan sekarang yang ingin kaya bersyukur. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, "Yadkhul fuqara'ul jannah qabla al-aghniya bi 500 'am." Orang miskin masuk ke dalam surga sebelum orang kaya 500 tahun. Masih ingin kaya? Nah, orang miskin masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang kaya. Itu kalau hitungannya dunia sudah lama banget. Bagaimana kalau hitungannya satu harinya 1000 tahun? Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah di akhirat 1000 tahun. Ini 500 tahun akhirat. Masih ingin kaya Pak? Satu ya. Dua. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannah fa idza aktsara ahliha al-fuqara." Aku melihat ke dalam surga. Penghuni paling terbanyak orang miskin. Masih ingin kaya? Mana tadi? Angkat tangan yang ingin kaya tadi? Hah? Angkat tangan? Nyerah sudah? 2-0 lah Pak. Saya ingin bikin hat-trick 3-0. Lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim. 3-0 ya. Dari Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kuntu ala babil jannah." Aku berdiri di pintu surga. Fa idza 'ammatu man dakhalaha al-masakin wa inna ashabul jiddi mahbusun. Ternyata kebanyakan yang masuk ke dalam surga orang miskin. Orang kaya kemana Ustaz? Kata Rasulullah, orang kaya tertahan. Bukan karena nggak masuk surga, tertahan. Ngapain Pak? Dihisap dulu Pak. Masih ingin kaya? Angkat tangan deh. Biar kita lebih demokratis katanya. Angkat tangan. Masih? Sudah nyerah? Sudah? Ingin miskin berarti? Doa loh, masjid nih. Pilih mana? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Miskin bersabar. Alhamdulillah ada yang miskin bersabar katanya. Hanya kajian di Al-Bakri yang mau miskin bersabar. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama jawabannya. Bahwa tidak ada yang lebih utama kecuali yang bertakwa. Entah dia miskin bersyukur atau miskin bersabar atau kaya bersyukur sama saja. Ya, sama saja.
Kalau tadi kita katakan dalil-dalil tentang keutamaan miskin. Keutamaan miskin. Sekarang kita sebutkan keutamaan kaya. Agar seri ya, 3030. Ya, 33. Dalil yang pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Nih, banggalah menjadi orang kaya. Tapi yang tahu hakikat kekayaan. Al-mukthirun humul aqallun yaumal qiyamah. Orang-orang kaya, mereka orang-orang yang paling melarat di hari kiamat. Illa, kecuali man qala bil mal hakadha wa hakadha wa hakadha. Kecuali orang yang dia dengan hartanya begini. Artinya dijalankan di jalan Allah. Mereka orang-orang yang kaya, yang banyak harta di dunia, akan juga banyak harta di akhirat. Hadis Rasul tadi 1-0 sudah Pak ya. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah saya sebutkan sebenarnya. Jihad di jalan Allah tidak akan bisa dilakukan tanpa harta. Bahkan 9 ayat tentang jihad, saya sebutkan nih ayat-ayatnya. 9 ayat tentang jihad semuanya digandengkan dengan harta. Ya, 9 ayat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat dalam surat As-Saff 61, surat ke-61 ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum." Dan kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta. Harta dulu Pak, baru kekuatan dan nyawa kalian. Karena nggak mungkin jihad tanpa harta. 2-0 sudah Pak. Berarti 3-2. Ini keutamaan orang kaya. Dan jihad di zaman sekarang bukan hanya mengangkat senjata. Jihad di zaman sekarang bahkan dengan ilmu lebih utama. Mengajari akidah yang benar, membela sunnah, menghilangkan perbuatan kesyirikan dan bid'ah. Berjihad dengan membiayai para pendakwah. Pergi ke timur Indonesia, ke mana, ke pelosok. Dan subhanallah, orang-orang kaya itu luar biasa Pak, enak banget. Dia ongkang-ongkang di rumah dapat pahala. Ustadznya, saya pernah dapati seorang pendakwah masih hidup, beliau muda kayak saya masih muda kan. Ya, beliau mengatakan, Ustadz saya kalau berdakwah di pedalaman Kalimantan Timur, saya dapati, dan kadang-kadang kita mendapati pendakwah seperti ini malu dengan diri kita. Saya Pak ke Jakarta naik pesawat, ke ini naik pesawat. Kemarin barusan ke Papua setiap hari naik pesawat. Ya, pertama ke Nabire, mau ke ini naik pesawat, mau ke daerah lain naik pesawat. Karena nggak ada Grab di sana. Nggak bisa karena pulau-pulau, gitu ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, malu kita kadang-kadang mendapati dai seperti ini. Malu. Beliau mengatakan, Ustadz saya kalau mau berdakwah itu kadang-kadang dengan motor itu 8 gunung saya lewati. Kalau jalannya kering tidak ada hujan nyaman. Nyaman 8 gunung tuh. Bagaimana kalau hujan? Dan subhanallah Pak, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, beliau mengatakan ini yang menarik. Saya Ustadz, yang saya dakwahi itu para pelacur. Melacurkan dirinya untuk mendapatkan harta. Jadi pekerjaannya melacur. Dan mereka mau belajar sholat, belajar Al-Quran, mau. Yang lucunya Ustadz, ketika asik-asik lagi belajar, ya, kemudian ditelepon, Ustadz, saya minta izin Ustadz, ada pelanggan. Asli nyata. Subhanallah. Mudah-mudahan pembelajarannya terhadap Al-Quran dan agama Islam mengampuni dosa-dosa zinanya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan kenapa saya cerita ini tadi. Orang yang berjihad dengan membiayai para pendakwah kemana-mana, ini jihad ini.
itu dia dapatkan pahalanya. Saya pernah di Arab Saudi naik taksi, orang Arab Saudi. Saya duduk di jok belakang, kemudian di jok dia itu, sopir taksi, jok dia ada plastik, ada tas begitu, isinya dulu kaset-kaset, ini cerita tahun 2000-an, ada kaset-kaset ceramah agama. Dan saya tahu ini kaset-kaset bagus, isinya bagus, penceramahnya juga bagus-bagus, syekh-syekh di Arab Saudi. Kemudian saya nanya, ini kaset gratisan atau dibeli? Kalau beli saya mau beli, kalau gratis saya mau ambil. Kata dia, lihat dia berjihad. Da' ma syi'ta wa khudh ma syi'ta. Ambil sesukamu, tinggalkan yang kamu tidak suka. Artinya itu gratisan. Ini termasuk daripada menjalankan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kemampuan yang dia miliki. Dan tidak akan bisa seperti itu kecuali oleh orang-orang yang kaya. Seperti yang saya ungkap tadi Pak, orang-orang kaya yang membiayai dakwah ini enak-enak saja. Duduk di rumah ongkang-ongkang gitu, ustadznya menahan panas, menahan hujan, bahkan kadang-kadang diusir pengajiannya. Lagi model usir pengajian, hanya ada di Indonesia itu. Dan hanya ada di zaman jahiliyah itu. Masih sisa satu ya, tadi baru 3-2 skornya kan. Ya. Kita ambil lagi satu lagi, ini menarik. Hadis satu, bahwa para ulama bahkan mengatakan di antaranya Al-Munawi mengatakan hadza min aqwa hujajin fi ini adalah dalil yang paling kuat menunjukkan keutamaan kaya dibandingkan miskin. Hadis yang akan saya sebutkan sekarang sehingga menjadi 3-3. Yaitu suatu ketika orang fakir dari kaum muhajirin, hadis riwayat Muslim, datang kepada Rasulullah mengadu, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya banyak banget pahalanya wahai Rasulullah. Lihat Pak, aduan mereka, saya ingin bertanya kepada Bapak. Ketika mereka ngadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang kaya banyak banget pahalanya. Saya ingin nanya kepada Bapak, orang miskin ini mengadu miskinnya atau mengadu ingin pahalanya? Ingin pahala, ingat itu ya. Mereka bukan berarti ingin mengadu kemiskinannya, enggak. Ingin mengadu, ingin pahala. Kurang pahala, tidak seperti orang kaya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Kenapa kalian kalah pahalanya? Maka kata orang-orang miskin dari kaum muhajirin, karena muhajirin meninggalkan harta tanah kelahiran, pergi ke Madinah enggak ada harta. Maka mereka menjadi orang miskin. Abu Ubaidah ibnul Jarrah itu Pak, di kota Mekah 5 meter beliau itu sudah keciuman bau minyak wanginya. Saking kayanya. Tapi ketika ke Madinah, ketika meninggal di Uhud, ditutup kakinya kelihatan kepalanya. Ditutup kepalanya kelihatan kakinya. Enggak ada kain yang beliau miliki. Subhanallah, miskin Pak. Itulah orang-orang yang menjual dunianya untuk surganya. Maka orang miskin ini mengadu. Mengadunya bukan ingin kaya, tetapi ingin dapat pahala seperti orang-orang kaya. Kata Rasulullah, pahala gimana? Kenapa mereka lebih luas pahalanya dibandingkan kalian? Orang miskin ini mengatakan, yusallun kama nusalli. Orang kaya salat sebagaimana kami salat. Salat malam sebagaimana kami salat malam. Wa yasumun kama nasum. Orang kaya puasa sebagaimana kami puasa, sama berarti. Tetapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan sisa harta, kelebihan harta yang mereka miliki. Wala natasaddaq, kami tidak bisa bersedekah wahai Rasulullah. Wa ya'tiqun wala na'tiq. Mereka dengan harta mereka memerdekakan budak, kami tidak bisa memerdekakan budak. Sedangkan memerdekakan budak pahalanya apa Pak? Setiap ruas tulang dari tubuh itu akan dimerdekakan dari api neraka. Sebagaimana dia memerdekakan seorang budak. Subhanallah. Ini yang diadukan oleh orang miskin dari kaum muhajirin. Kata Rasulullah, awala adullukum ala syai'. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu? Tudrikuna bihi man sabaqakum. Kalian bisa melampaui orang-orang sebelum kalian pahalanya. Kalau kalian mengamalkan amalan ini. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Dan kalian akan mendahului orang-orang setelah kalian. Artinya
pahalanya luar biasa. Wala yakunu ahadun afdala minkum. Tidak ada seorang pun pahalanya yang lebih utama dibandingkan kalian. Illa man sana'a mithla ma sana'tu. Garis bawahi ini, kecuali yang melakukan seperti yang kalian lakukan. Wah, para sahabat langsung mau wahai Rasulullah. Apa itu amalannya? Bertasbih, ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 setelah selesai sholat fardu. Ya, pulang orang-orang fakir kaum muhajirin. Orang kaya, silahkan sedekah. Kami punya amalan. 33. Setelah beberapa lama, orang fakir muhajirin kembali lagi. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna min ahlil amwal fafa'alu mithla ma fa'alna. Wahai Rasulullah, orang kaya mendengar amalan kami. Mereka kerjakan seperti yang kita kerjakan. Kata Rasul SAW setelah itu, lihat, inilah keutamaan kaya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Para ulama mengatakan, hadza aqwa hujajin fi fadlil ghina 'alal faqr. Ini hujah yang paling kuat menunjukkan bahwa kaya lebih utama dibandingkan miskin. Masih ingin kaya? Masih kan? 3 seri ya berarti. Nah, ini para ikhwah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat itu. Kiat-kiat tersebut mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita bisa mengetahui hakikat harta yang sebenarnya.